Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil kiram, para asatiz wa ustazat, para siswa dan siswi, santriwan dan santriwati, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi satu bukti untuk ikhtiar kita semuanya memperoleh cita-cita yang diinginkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kita akan membacakan kitab Iqlilul Mustafa fil Arba'in An-Nawawiyah. Karena itu mari sama-sama kita bacakan doa Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bacakan manfaat, barokah dan maslahat. Ila hadratin Nabil Mustafa habibina wa safina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam susun ila susun fi hadzal kitab syai'un lillahi la. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ilmihi fid dunya wal akhirah. Amma ba'du, faqad ruwaina an Ali ibn Abi Thalib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum min turukin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin. Jadi Anda semuanya, Imam Nawawi setelah membacakan hamdalah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa faqad rawaina, sungguh kami telah meriwayatkan, ya, sumbernya dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud, ini para sahabat semua, dari Mu'adz bin Jabal, dari Abu Darda, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum, dengan aneka riwayat yang berbeda-beda, ya, dengan aneka riwayat yang berbeda-beda secara lafzinya. Apa katanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sabda Rasul, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Barang siapa yang menyampaikan, meriwayatkan kepada umatku 40 hadis yang termasuk ke dalam urusan agamanya, ba'asallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama, maka nanti di hari kiamat yang bersangkutan akan dibangkitkan oleh Allah masuk dalam kalangan para fuqaha dan para ulama.
Ya. Jadi makanya nanti akan kita temukan banyak ulama yang menulis kitab, ya, menulis kumpulan kitab hadis yang mereka sebut biasanya Al-Arba'in. Jadi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini bukan yang pertama dan bukan satu-satunya. Ya. Jadi kalau namanya kita sekarang sebut kitab apa? Arba'in, itu asosiasi kita udah langsung tertuju kepada Imam Nawawi. Padahal apa yang ditulis oleh Imam Nawawi bukan kitab Arba'in yang pertama dan bukan satu-satunya. Nah, kenapa? Sebab banyak ulama yang menuliskan itu. Ya, banyak ulama yang menuliskan itu. Nah, apa yang mendorong, memotivasi beliau-beliau para ulama menuliskan hadis, menyampaikan kitab hadis yang disebut 40-an tadi? Salah satunya karena terdorong oleh hadis ini. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ba'atsahullahu faqihan alimah. Allah nanti di akhirat akan membangkitkan yang bersangkutan sebagai ahli, ya, orang yang berilmu dalam urusan agama, faqihan alimah. Ya. Nah, tentu para ulama ingin juga dikategorikan sebagai faqih, sebagai alim, sebagai ulama, karena itu diantara apa? Diantara pengakuan, ya, diantara pengakuan bahwa mereka waktu hidup di dunia itu terkategori sebagai minal alimin, minal ulama wal fuqaha. Ya. Makanya nanti kalau ada di antara kalian para siswa dan siswi ada yang ke depan umpamanya punya kapasitas, punya kemampuan, itu boleh itu. Ya. Boleh. Ya, tentu idealnya sesuai dengan kompetensi dan kemampuan masing-masing. Ya. Wa fi riwayati Abi Darda, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'aw wa syahida. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat aku akan menjadi orang yang akan memberikan syafaat kepada yang bersangkutan. Padahal apa? Syafaat baginda Rasul itu sudah disiapkan oleh beliau untuk umatnya. Ya. Tapi ketika menuliskan hadis 40, menyampaikan hadis 40-an kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, kesiapan baginda Rasul untuk menjadi syafi'ah, untuk menjadi pemberi syafaat itu lebih terang benderang untuk yang bersangkutan. Makanya ini satu upaya, ya, satu prestasi, satu achievement yang luar biasa kalau umpamanya menuliskan hadis 40-an tadi. Ya, menuliskan hadis 40-an tadi. Wa syahida, dan menjadi saksi bahwa yang bersangkutan akan disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi minal fuqaha wal ulama, nanti wasyuhada. Kalau umpamanya udah dipersaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu luar biasa udah. Ya. Itu udah satu makom, satu kedudukan, satu prestis yang luar biasa nanti. Nah. Wa fi riwayat Ibni Mas'udin, wa fi riwayat Ibni Mas'udin, dan dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu, dikatakan kepada
orang yang menuliskan, menyampaikan 40-an hadis tadi, udhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Wahai engkau fulan bin fulan, karena engkau sudah menuliskan, menyampaikan 40-an hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Nah, ini bukan hanya dikasih tiket surga, tinggal milih mau pintu yang mana. Ya. Nah, ibarat kata begini, kalau umpamanya kita masuk ke masjid, pintunya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 9. Ya. Kalau umpamanya kita dari depan sana, katanya silahkan masuk dari pintu yang belakang. Istilah katanya begitu, muter. Masuk sih masuk tapi muter. Ya. Nah, tentu itu ada hal yang kurang nyaman. Tapi ketika ada persilahkan, silahkan masuk ke dalam masjid dari yang mana aja pintunya, silahkan. Itu luar biasa itu. Sebuah penghargaan yang luar biasa yang disiapkan. Ya. Nah, meskipun ini anda semuanya, kata Imam Nawawi, wattafaqo al-huffazu ala annahu hadisun dhaifun wa in kasurat turukuhu. Ya, banyak hadis yang berbicara tentang apa namanya? Orang yang meriwayatkan 40-an hadis tadi, jalur riwayatnya banyak. Namun kata Imam Nawawi al-Huffaz, ya. Jadi al-Hafiz al-Huffaz. Jadi kalau dulu al-Hafiz itu artinya orang yang hafal minimal 300.000 hadis, sanad dan matannya. Ya. Bagaimana dengan Al-Quran? Nah, hafal Al-Quran itu dulu bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena memang dulu didorong sedemikian rupa, orang mau jadi apa, itu udah harus hafal Quran dulu kalau dulu. Ya. Sekarang umpamanya mengalami apa? Degradasi makna. Orang hafal Quran, ya, alhamdulillah 30 juz, zaman sekarang disebut al-hafiz. Ya. Padahal dulu makna al-hafiz itu adalah orang yang hafal, yang berilmu lah, kira-kira, yang berkualitas. Ya. Nah, tapi mungkin itu tuntutan zaman, ya. Tidak jadi soal juga. Kalau udah apa? Hafal Al-Quran berapa? 30 juz, al-hafiz, alhamdulillah. Ya. Nah, ketika ditanya lebih lanjut lagi belum tahu, ya tinggal nambah lagi nanti. Nah, kata Imam Nawawi, semua ulama, semua huffaz itu menyebutkan bahwa hadis ini hadis dhaif. Hadis dhaif meskipun banyak jalur periwayatannya hadis dhaif. Namun ini yang perlu diketahui ini, ya. Kadang-kadang di zaman sekarang muncul satu tulisan, satu video, satu statement di grup WA dan lain sebagainya. Kalau ada apa-apa ada orang yang nanya, ini hadisnya hadis, kalau kita mau berbuat apa-apa harus menggunakan hadis sahih makbul. Wah, ini apa namanya, satu statement yang kesannya benar tapi secara sudut pandang keilmuan bermasalah ini. Ya, hadis sahih harus, kalau mau apa-apa harus didasarkan kepada hadis sahih makbul. Nah, ini tidak tepat. Ya. Orang yang mengatakan segala sesuatu harus hadis sahih makbul itu tidak tepat. Tapi kadang-kadang sok kelihatan gagah, sok kelihatan hebat. Ya, umpamanya. Mungkin banyak ya, kalian di rumah ada keluarga mungkin yang menyimak
ilmu-ilmu agama dari YouTube gitu ya, umpamanya dari YouTube atau ngaji gitu. Tapi kemudian ketika pulang itu apa? Ini dalilnya apa? Sahih makbul apa enggak? Wah, kalau bukan sahih makbul, itu enggak boleh dikerjakan, haram dikerjakan. Kalau dikerjakan masuk kategori dolalah. Kalau dolalah masuk neraka. Nah, ada yang begitunya. Ya. Karena itu kita ingin katakan bahwa perlu diketahui semua santri, siswa dan siswi bahwa tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu persyaratan berbuat apapun harus didasarkan kepada hadis sahih makbul, itu tidak ada. Karena istilah hadis sahih, istilah hadis hasan, istilah hadis dhaif itu jauh setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, itu kategorinya apa? Kategori bid'ah juga itu sebenarnya. Ya, jadi tidak ada zaman Rasul. Oh, Rasul, kalau kalian mau apa harus hadis sahih makbul. Tidak ada. Di zaman sahabat tidak ada. Ya, tidak ada yang begitu itu. Nah, kalaupun kemudian ada di kalangan para ulama hadis perbedaan-perbedaan yang spesifik terkait dengan hal itu, yakinilah bahwa di antara para ulama hadis pun persoalan hadis ini masuk kategori hadis sahih, apa hadis hasan, apa hadis dhaif, itu sesuatu yang bersifat amrun ijtihadiyun, perkara ijtihadi. Ya. Jadi keliru sekali, tidak tepat orang yang kemudian mendasarkan segala sesuatu seolah-olah ini hadisnya sahih, makbul apa? Tidak. Apa buktinya? Ini kita lihat. Ya. Menuliskan kitab hadis yang di dalamnya berisi 40-an hadis, ya, itu udah dilakukan oleh banyak ulama yang mereka masyhur, populer dalam bidang ilmu hadis, ya, yang bahkan bisa jadi itu didasarkan tadi kata Imam Nawawi bersumber dari hadis dhaif. Jadi tidak jadi soal. Tidak jadi soal. Ya. Bahkan ada yang kelewatan lagi umpamanya. Ada yang namanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ini orang Palestina. Yang bersangkutan berpendapat bahwa yang namanya siksa dan kenikmatan kubur itu yang merupakan wilayah akidah, wilayah sam'iyat, itu tidak berdasarkan dalil yang diterima, kata yang bersangkutan. Ya. Jadi informasi tentang kenikmatan dan siksa kubur itu apa namanya? Tidak berdasarkan dalil yang diterima. Ini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini pendiri dari Hizbut Tahrir. Jadi dulu itu namanya Hizbut Tahrir. Berdirinya di mana? Di Palestina, di Mesir. Ya. Kemudian punya cabang kemana-mana, termasuk ke Indonesia. HTI itu Hizbut Tahrir Indonesia, cabang dari Hizbut Tahrir yang dibangun oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya. Kalau umpamanya orang membaca kitabnya, itu yang bersangkutan tidak percaya itu dengan siksa dan azab kubur. Kenapa sebabnya? Karena katanya dalilnya tidak diterima. Sebab kalau terkait dengan
sam'iyat, akidah itu dalilnya kata Taqiyuddin An-Nabhani itu harus berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan hadis mutawatir. Sementara kalau hadis ahad tidak diterima meskipun itu sahih. Ya. Jadi pada poin ini orang-orang yang dulu mengikuti HTI itu kurang terbuka, terutama tentang pemahaman ta'lim ad-diniyah dari Hizbut Tahrir ini. Padahal kalau mamanya mereka menggalinya, membacanya dari sumber awalnya, itu mereka semuanya akan terkategori laisa minal muslimina kafah. Mereka bukan terkategori sebagai orang muslim. Nah, ini cuma sayang banyak propaganda yang tidak relevan, propaganda yang manipulatif, ya. Nah, jadi oleh karena itu, masyarul muslimin Anda semuanya itu, ya. Ini kita lihat kemudian apa umpamanya yang disebutkan kata Imam Nawawi, wa qad sannafa al ulama radhiyallahu taala anhum fi hadzal babi ma la yuhsa minal musannafat. Banyak ulama yang kemudian menuliskan kitab Al-Arba'in tentang masalah hadis Nabi ini. Banyak ulama yang sudah menuliskan. Di antaranya kata beliau yang pertama adalah Abdullah bin Mubarak, Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini tabi'in yang luar biasa beliau, ya. Jadi di antara ungkapan beliau apa? Inna hadzal ilma minad din. Jadi ungkapan beliau yang masyhur itu Ibnu Mubarak itu sesungguhnya ilmu tentang sanad itu bagian agama. Kalau orang tanpa sanad nanti itu qala masya'a akan ngomong semaunya. Ya. Jadi kalau urusan agama itu yang lebih dekat kepada Rasul zamannya itu yang lebih murni, lebih sesuai, ya. Nah, tapi kalau di masa yang kemudian itu banyak persoalan-persoalan kontemporer yang hadir, tentu itu kemudian membutuhkan nalar-nalar kekinian. Ya, jadi beliau menyebutkan di antaranya Ibnul Mubarak, kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasai, kemudian Abu Bakar Al-Ajiri, kemudian Abu Bakar bin Ibrahim Al-Asbahani, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Hakim, Abu Nu'aim, ya, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Usman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Imam Al-Baihaqi, dan banyak sekali di antara ulama-ulama yang mereka menuliskan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, termasuk yang masyhur yang kita pelajari itu adalah Imam An-Nawawi. Ya. Di Indonesia juga banyak. Yang belakangan itu yang masyhur itu yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu orang Padang, ya, beliau orang Indonesia asli Padang, tinggal mukim di Mekah. Beliau guru diantaranya dari Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar, ya, Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau dikenal sebagai apa? Musninud dunya fil asr, sebagai orang yang bersanad dunia zaman terakhir ini. Beliau luar biasa orang Indonesia itu sebenarnya, keilmuannya diakui, banyak mempertemukan jalur-jalur periwayatan hadis dari guru-gurunya beliau, ya, dan itu beliau luar biasa. Ada cerita dari Pak Said Agil Munawwar itu, ketika suatu waktu kata Pak Said Agil Munawwar, Prof. Said Agil Munawwar, saya itu sedang mentakhrij hadis, ya, mungkin mentakhrij hadis, kemudian beliau mendapati kebingungan. Ini kok nggak ketemu di banyak kitab-kitab yang dicari oleh beliau di perpustakaan, nggak ketemu di mana-mana, nggak ketemu. Kemudian beliau datang kepada gurunya Syekh Yasin Al-Fadani.
Syekh, mohon maaf saya ini ragu ini hadis ini karena dalam tahriz nggak ketemu ini. Nah, kemudian kata Syekh Yasin itu apa? Ya sudah, besok kamu kesini lagi. Nanti malam saya akan bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti malam katanya. Ya, besoknya datang. Ternyata kata Rasulullah itu min maqalati, itu diantara yang saya katakan. Nah, ini model begini ini apa namanya? Tentu tidak setiap orang akan mempercayai itu, tapi ada orang-orang yang punya kualitas seperti tersebut, ya. Itu Syekh Yasin Al-Fadan. Nah, itu nulis Al-Arba'in, luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu apa namanya? Hal yang perlu kita ketahui anak-anak semuanya bahwa apa namanya banyak ulama yang sudah menuliskan Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, yang masyhur, yang nyampe kepada kita itu barokahnya dari Imam An-Nawawi, ya, yang nulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, apa kemudian dalil argumentasi dari apa Imam Nawawi ini? Imam Nawawi ini memang di samping muhaddisin beliau juga fuqaha. Ini dahsyat ini Imam Nawawi ini, ya. Usia 45 tahun itu udah wafat, meninggal dunia, nggak punya istri, nggak punya anak. Semua waktunya masyghulun bil ilmi, dihabiskan untuk ilmu. Ya, ini luar biasa beliau. Kata beliau, saya menuliskan Al-Arba'in An-Nawawiyah itu di samping banyak hadis-hadis yang tadi disebutkan, meskipun kategorinya dhaif, itu juga saya berdasarkan hadis yang lain yang kategorinya sahih, kata beliau. Apa kata beliau? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liyuballighi syahidu minkumul ghaib, hendaklah orang yang hadir di antara kalian wahai para sahabat menyampaikan apa yang terjadi, apa yang aku katakan kepada orang-orang yang tidak hadir. Ini awalnya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yang hadir untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Makanya mekanisme kumpul, penyampaian informasi, rapat dan lain sebagainya itu sesuatu yang sangat islami itu sebenarnya. Kenapa? Karena perintah Rasul. Ya. Cuma saat itu tentu Imam Nawawi nggak hadir. Ini dahsyatnya Imam Nawawi anak-anak semuanya. Jadi dulu para ulama itu kalau ngaji para ulama itu tidak pakai kitab kalau dulu itu. Ya, kalau sekarang kan ngaji kitab apapun kita udah dicetak kitabnya ya. Kalau dulu enggak itu para ulama. Makanya mereka apa? Menulis tangan yang diimlakan oleh gurunya. Tulis terus seperti itu. Ya. Menuliskan tangan. Nah, Imam Nawawi itu yang apa? Nanti mensyarahi Sahih Muslim itu ketika ngaji kitab dari gurunya Sahih Muslim itu di bawahnya udah memberikan komentar. Itu maka jadi syarah Sahih Muslim. Saking apa? Udah banyak bacaannya, udah banyak ilmunya itu. Dan akurat. Apa yang dituliskan dengan yang diingatkannya itu akurat. Ya. Karena beliau nggak sibuk dengan yang lain-lain, luar biasa. Ya. Nah, beliau sebagai seorang muhaddis juga sebagai seorang fuqaha. Jadi kata Rasul apa? Hendaklah orang yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya. Yang hadir saat itu sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Ya. Tabi'in mendengar dari
sahabat, maka menyampaikan kepada tabi'in dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, termasuk apa? Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ini riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang yang mendengar perkataanku, kemudian dia jaga, dia sampaikan kepada orang lain persis sebagaimana yang bersangkutan mendengarnya. Ya. Karena itu nanti para ulama banyak yang nulis Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 hadis tentang pokok-pokok ajaran agama. Ada yang nulis 40 hadis tentang cabang, ada yang tentang jihad, ada yang tentang zuhud, ada yang tentang adab, ada yang tentang khutbah. Ya, banyak sekali macam-macamnya. Ya. Nah, oleh karena itu menurut Imam Nawawi, beliau menuliskannya apa? Kalau yang dulu itu secara spesifik, nah kalau beliau justru secara generik. Ya, ada semua bahasan tentang berbagai macam disiplin ilmu itu yang kemudian dikutipkan pada 40 hadis dari yang dituliskan oleh Imam Nawawi ini. Karena itu Anda semuanya, kalau nanti umpamanya kita panjang umur, ya, kalau Allah menakdirkan itu, simak dengan baik 40-an hadis dari Imam Nawawi. Berikut umpamanya syarahnya. Ini yang kelas 12 sama kelas 11 kitabnya ada nggak ini? Dibawa nggak kitab-kitabnya? Nggak dibawa di rumah ya? Nah, di rumah. Nah, ini kalau umpamanya tuntas saja ini dengan syarahnya. Nama syarahnya Iqlilul Mustafa fil Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh PM Bukhari. Nah, itu udah memadai untuk kalian menjadi orang yang ngerti ajaran agama. Itu sudah sangat memadai. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita sehat semuanya, panjang umur, bisa terus menghadiri, yang hadir bisa terus menyimak, yang menyimak bisa paham, ya. Jangan sampai hadir tapi tidak menyimak karena mimpi umpamanya, nah tentu itu disayangkan, ya. Demikian yang bisa disampaikan anak-anak semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.